Halo sobat bisnis, pada kesempatan ini saya akan sedikit mengikudasi buat teman-teman semua. Perbandingannya adalah bagaimana kita berhutang, hutangnya di bank konvensional dan yang satu lagi kita berhutang buat usaha dari banknya syariah. Jadi ini sedikit pencerahan buat teman-teman semua yang masih ragu-ragu berhutang, yang membilang itu bank syariah itu sama dengan bank konvensional karena katanya kita sama-sama bayar bunga. Tetapi ini sangat beda loh teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melakukan suatu bisnis yang memerlukan modal, yang kita cari di situ adalah salah satunya adalah keberkahan. Dan kita bisa lihat bagaimana orang-orang kaya itu yang benar-benar kaya ya, mempunyai segalanya tetapi hidupnya selalu gelisah atau dia ada sesuatu yang membuat di dalam lingkungan keluarga di sini yang membuat dia jadi sakit kepala. Ya bisa jadi karena penyebabnya adalah harta yang dia dimiliki itu adalah sesuatu yang tidak baik. Ya, saya mengatakannya itu tidak baik itu karena termasuk dari suatu keyakinan saya ya. Jadi ini cuman buat edukasi ya buat teman-teman. Jadi kalau misalnya apa sih perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah itu? Kalau dikatakan kita sama-sama bayar bunga, ya betul, kita sama-sama bayar bunga. Tetapi perbedaannya yang paling jelas adalah di akadnya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih kurang yakin, di akadnya itu yang membuat sesuatu yang haram atau yang tidak diperbolehkan itu menjadi halal dan boleh kita lakukan. Contoh, misalnya kita sudah yang bagi yang sudah berkeluarga ya, ketika kita tidur dengan istri ya, ada itu yang dianggap menjadi suatu ibadah buat kita. Dan satu lagi, saudara kita yang lain yang sebangsa juga melakukan hal yang sama, tapi itu dianggap menjadi sebuah zina atau dosa. Yang sedikit itulah pas kita menikah, kita ada akad, disitulah yang haram tadi berubah menjadi halal. Yang satu lagi tetap menjadi dosa. Ya, kira-kira seperti itulah. Jadi misalnya ini perbedaannya seperti ini ya. Kalau misalnya saya jelaskan lagi, kalau ketika kita datang ke bank atau lembaga keuangan ya, untuk meminjam uang untuk modal usaha kita. Yang pertama kita nanti pas di surat perjanjian kredit itu, nanti di situ teman-teman akan dikatakan standar aturannya. Ya misalnya Bapak A meminjam uang 100 juta rupiah dengan bunga misalnya 7% dalam 1 tahun. Dan jika dalam 7% 1 tahun itu angsuran yang Bapak bayar harus di angka 7 juta di per bulannya. Jadi jika Bapak dalam keadaan terlambat tidak bisa membayar cicilan utang atau lewat dari jatuh tempo atau one prestasi, Bapak akan dikenakan denda 4% dalam 1 bulan. Ini yang dimaksud dengan riba yang berlipat-lipat. Udah kita minjam uang, dikasih bunga, ketika terlambat kita dikasih bunga lagi. Di situ yang namanya riba berlipat-lipat. Sementara kita sebagai orang muslim kita nggak boleh makan riba itu berlipat-lipat dan harus ditinggalkan. Si pemberi dan si penerima akan menerima nanti ganjarannya masing-masing. Dan dosanya itu ya paling rendahnya itu sama dengan kita tidur dengan orang tua kita sendiri. Wah, mengerikan guys. Tapi kalau misalnya kita pindah ke bank konvensional, ke bank syariah ya, di syariah itu sistemnya seperti ini kan bagi hasil. Misalnya saya datang ke bank syariah, mau minta pinjaman sekitar 100 juta, dan banknya akan bertanya, ini digunakan buat apa? Misalnya kita bilang ini buat modal kerja, atau misalnya sebagai modal tambahan dari usaha kita. Banknya akan setuju, oke saya kasih Anda pinjaman 100 juta, tapi dengan catatan kita bagi hasil. Misalnya hasil yang dipatoknya itu sekitar 7% dalam setahun. Jadi akadnya itu saya belikan Bapak barang dagangannya sebanyak 100 juta, tetapi Bapak bayar saya nanti mengembalikannya ditambah dengan perjanjian yang sudah kita buat nih. Mau Bapak untung gede, mau Bapak untung kecil, Bapak harus membayar sebanyak itu. Dan sistem pembayarannya nanti Bapak bisa bayarnya per bulan dengan cara menyicil. Di sini perbedaannya teman-teman. Yang satu lagi adanya namanya akad, yang satu lagi adanya perjanjian hutang dengan bunga. Yang satu lagi akad, yang satu lagi perjanjian hutang dengan bunga. Jadi di sini yang membuat itu berbeda. Tetapi apa yang terjadi? Misalnya kita udah cari
pinjaman di bank syariah. Misalnya kita mempunyai tender proyek atau memang membutuhkan modal yang gede yang kita udah janjikan dengan klien kita. Misalnya kita membutuhkan uangnya benar-benar besar, tapi kita udah cari ke bank syariah, ternyata bank syariahnya itu nggak mampu untuk memberikan bantuan pinjaman ke kita. Terus apa yang kita lakukan? Sementara kita udah punya tekan kontrak perjanjian dengan pihak lain. Kalau misalnya kita nggak ambil ini, berarti kita udah menzalimi diri sendiri dan bisa jadi menzalimi si pemberi kontrak. Karena mereka udah yakin kan. Jadi ini suatu yang agak membingungkan. Tapi kalau kita lihat di sisi lain, kita boleh mengambil ke bank konvensional dengan catatan memang bank syariah itu memang bisa membantu kita ya. Jadi kita bisa ambil di bank konvensional tadi untuk menutupi kebutuhan kita. Tetapi dengan satu syarat. Ketika teman-teman si peminjam tadi udah memiliki kemampuan untuk melunasi atau melunasi sebagian atau bisa melunasi sebagian pindah ke bank lain, itu teman-teman boleh lakukan. Jadi dalam dalilnya bisa kita lihat di Al-Quran, di kitab suci Al-Quran ya, di surat Al-Baqarah 2 halaman terakhir ya. Jadi itu teman bisa lihat di situ. Apabila kalian terpaksa melakukan hutang, terpaksa judulnya, hanya sekedar terpaksa ya, bukan ambil hutang buat berpoya ya. Silakan kalian ambil hutang itu, tapi dengan satu syarat, apa kata Allah? Katanya adalah banyak-banyaklah kalian ingat kepadaku agar kalian beruntung. Jadi buat teman-teman yang masih banyak terjerat di bank sebelah bank pertama tadi ya, salah satu untuk menyelesaikan ini semua adalah teman-teman harus banyak-banyak ingat kepada yang memberikan rezeki. Dan ini di momen ini saya mengatakan ini adalah cerita dari namanya yang saya kasih judul itu adalah bisnis dari langit. Jadi setelah teman-teman memahami sedikit antara bank konvensional dengan bank syariah tadi, dan masih ada jika teman-teman yang masih tersangkut di bank yang pertama tadi, ya salah satunya kalau teman-teman harus banyak-banyak mengingat yang memberi rezeki tadi. Karena yang mengatur segala rezeki yang ada di dunia ini, baik kalian yang punya tangan dan kaki sampai hewan melata pun semuanya udah dikasih rezeki. Jadi apa tadi syarat pelunasannya? Syaratnya kalian harus banyak-banyak ingat kepada orang beri rezeki. Ya, salah satunya itu adalah dengan zikir. Zikir itu adalah kita selalu mengingat-ingat dan menyebut-nyebut nama Allah. Baik dalam hati atau bisa kita langsung menyebutnya dari lisan kita sendiri. Jadi sobat bisnis yang masih pengen melunasi hutang, kalaupun banyak ide bisnis yang saya sampaikan ya, mungkin banyak orang yang tidak tertarik, mungkin masih banyak tertarik dengan aib orang lain ya. Mudah-mudahan ini sih bisa membantu buat teman-teman yang masih sedikit galau. Tapi kalau ditanya ke pengalaman saya ya, saya dulu juga seorang banker ya. Jadi saya nggak punya basic untuk jualan di material bangunan, tapi ketika saya udah melakukan itu dan saya bertobat dan ingin melunasinya, bukan hartanya yang datang ke saya, tetapi ilmu yang datang ke saya. Ilmu yang tanpa saya sadari saya bisa melakukan sekarang. Bayangin aja, saya sekarang bisa motong kaca. Saya bisa ngitung bagaimana cara menghitung kaca. Kalau teman-teman beli kaca itu nggak ada ukuran kacanya per meter. Pasti orang tukang kaca nanya ukurannya berapa. Ya, jadi di situ saya udah bisa motong kaca, saya bisa bikin figura walaupun basicnya dari usaha saya itu adalah banyaknya material bangunan sampai ke gorden pintu dan mesin-mesin air saya udah bisa ngelakuin. Tapi masalahnya kalau misalnya teman-teman bilang emang hartanya dilunasi atau si bro dapat uang bertumpuk atau rezekinya numpuk nggak? Tapi enggak, yang saya dapatin itu adalah ilmu yang tidak mungkin saya bisa mendapatkannya karena basic saya nggak ada di situ. Terus yang kedua, semua penyakit saya udah mulai dari asam lambung yang lain-lain itu yang berhubungan sewaktu saya kerja itu lama-lama secara tidak sadar itu penyakit saya hilang semua. Jadi saya menganggap mungkin ketika saya udah mulai bertobat dan mengetahui bagaimana cara beribadah ya, mungkin selalu bilang saya belum bagus ya, tapi sedikit saya udah berubah dari yang dulu. Tapi yang saya rasakan rezeki yang datang ke saya itu adalah salah satunya di antara yang saya sebutkan tadi. Saya bisa melakukan sesuatu yang baru dan penyakit saya udah
hilang. Ya sekali-sekali kalau saya terlalu berlebihan mengkonsumsi sesuatu ya bisa jadi itu asam lambung saya bisa naik. Tapi kalau misalnya saya udah seperti yang dulu sekali, saya udah bisa makan segalanya dan sedikit dalam hati dan kepala saya walaupun masih sering pusing ya setidaknya sekarang ini saya udah mulai tenang sedikit. Jadi teman-teman bisnisku, sobat bisnis, jadi kalau misalnya teman-teman masih mikirkan ya kalau bilangnya ada orang yang kaya dia harus kerja keras bangunnya pagi, saya bilang tuh gak usah terlalu teman-teman bayangkan jalannya seperti itu cuman kebetulan. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang oh dia bisa kaya dan sukses karena dia bangun pagi, semua orang bangun pagi. Dibilang oh dia selalu kerja keras, semua orang juga kerja keras kok. Pagi-pagi bangun buka usaha, ada yang ngantor, ada yang buka ini, buka itu, ada yang buka bisnis sampingan, yang lain-lain. Tetapi emang jalannya itu belum di situ lagi. Jadi kalau misalnya ada dia cerita kayak di motivator tuh dia dulu sekolahnya jalan kaki setengah jam atau 3 kilo jalan kaki. Saya juga sekolah dulu juga 3 kilo jalan kaki. Malah jam 6 lewat seperempat tuh saya udah mulai jalan kaki dengan teman saya yang rame-rame. Jadi kalau misalnya dibilang oh dia bisa sukses karena etos kerjanya seperti itu, perilakunya itu cuman kebetulan karena yang kita lakuin sama mereka itu sama. Jadi kalau misalnya kita balik lagi ke dalam cerita bisnis langit, Allah itu memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dan dibatasinya kepada yang siapa yang dikehendaki. Tugas kita adalah cuman meminta dan memohon dan mengingat siapa kita dan siapa Tuhan kita dan bagaimana caranya kita menghambakan diri kita langsung ke Tuhan pencipta kita sendiri. Jadi ini sobat bisnis, semoga membantu ya buat teman-temanku semua. Dan masih banyak nanti lagi yang akan saya sharingkan buat teman-teman semua. Dan yang ini semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa menyelesaikan kewajibannya yang kecil-kecil dulu sebelum yang besarnya juga selesai.